Halo mahasiswa kelas psikologi seni, salam jumpa kembali. Nama saya Satwika dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai Art-Based Research Method atau metode penelitian berbasis seni. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari terlebih dahulu kita renungkan dasar-dasar filosofis dari metode berbasis seni ini. Apa sajakah pemikiran, teori, atau landasan filosofis dari terciptanya model tersebut? Yang pertama, tentu saja kita ketahui bahwa seni ini dapat menjadi media untuk lebih memperdalam pemahaman kita terhadap masalah sosial dan pengalaman hidup manusia. Karena apa? Karena seni ini mengandung metafora atau dapat mengungkapkan maksud-maksud yang tidak dapat diungkapkan secara verbal. Kemudian menurut Eisner tahun 2008, pengetahuan itu sebenarnya bisa didapatkan melalui aneka bentuk ya, seperti visual, pendengaran, sensorik, maupun kinestetik. Jadi Eisner di sini mencoba untuk mengkritisi dan menawarkan alternatif untuk mengkomunikasikan pengetahuan melalui media lain selain bentuk tulisan. Jika kalian ketahui bahwa selama ini misalnya kita mendapatkan pengetahuan melalui buku atau jurnal ilmiah. Nah, sehingga menurut Eisner pengetahuan itu bisa diberikan dalam bentuk lain selain tulisan, sehingga dapat tersampaikan ke masyarakat awam dengan cara yang lebih mudah ditangkap. Kemudian menurut Gerber dan Levy, mereka berpendapat pada seni ini bisa menimbulkan perubahan dan bisa mendorong transformasi sosial. Maksudnya melalui seni, kebenaran dan makna akan suatu fenomena itu bisa tersampaikan dengan cara yang lebih komprehensif begitu. Ini berhubungan dengan bagaimana seni itu dapat mengungkapkan sesuatu, termasuk itu kritik ya, termasuk itu menceritakan pengalaman manusia yang secara lebih mendalam dan communicable itu tadi. Sehingga kemudian bisa menjangkau masyarakat luas ya dan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Nah, melalui beberapa pendekatan filosofis tersebut, maka art-based method ini tercetuskan dan salah satu pelopornya adalah Elliot Eisner, ya, yang berasal dari Stanford University, di mana dia menggunakan seni ini sebagai model penelitian ya, untuk memperkaya khasanah ilmu sosial dan perilaku, ya, dan dia juga ingin menjadikan ruang kelasnya, ya, karena Eisner ini juga seorang pengajar, dia ingin menjadikan ruang kelasnya dalam proses pembelajaran itu jauh lebih hidup gitu ya. Sehingga seperti panggung pertunjukan gitu, instead of cara mengajar yang konvensional. Nah, dengan art base ini eee diskusi mengenai suatu pengetahuan bisa lebih hidup dan menarik. Nah, art based method ini kemudian digunakan untuk mengeksplorasi, memahami, mewakili, bahkan men-challenge perilaku dan pengalaman hidup manusia. Nah, ada beberapa istilah-istilah yang digunakan selain art-based method ya, dan dijumpai di, beberapa penelitian lain gitu. Nah, meskipun agak sedikit berbeda bahasanya atau penyampaiannya, namun pada dasarnya, sama begitu ya, art-based, research method. Seperti contohnya ini Hervey, itu dia melakukan penelitian artistic inquiry. Hervey menyebutnya artistic inquiry, yang di dalamnya terdapat proses kreatif ya, yang melibatkan, nilai estetika si peneliti ini, serta dia menggunakan data yang berupa bentuknya kesenian, dan dia juga menciptakan seni untuk, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian mempresentasi hasil penelitian tersebut. Kemudian ada istilah art informed research yang digunakan oleh Knowles and Cole, di mana mereka melibatkan seni dalam penelitian kualitatif mereka. Ya, perlu digarisbawahi penelitian art inform ini tidak berbasis pada seni secara langsung ya, namun dipengaruhi oleh seni. Jadi tujuan art inform research ini untuk memperoleh pengalaman mendalam mengenai kondisi atau pengalaman hidup manusia ya, melalui proses dan bentuk kreatif dengan tujuan agar lebih aksesibel untuk audiens yang lebih diverse gitu. Nah, kreativitas dan seni ini dapat digunakan pada data collection mereka, analisis, dan juga diseminasi atau penyebaran hasil penelitian.
Nah, si Knowles dan Cole ini juga menggarisbawahi bahwa dengan art informed research ini mereka memprovide space atau ruang begitu ya untuk adanya ambiguitas, inklusivitas, dan penyampaian pengetahuan secara diverse gitu. Jadi tidak melulu pada konsep-konsep yang konvensional. Kemudian yang terakhir adalah art-based research, di mana dilakukan digunakan istilah ini oleh Levy dan McNiff, di mana mereka menggunakan bentuk-bentuk artistik ya dan ekspresi artistik ini untuk mengeksplorasi, untuk lebih memahami, dan kemudian untuk menyajikan ulang ya pengalaman-pengalaman hidup manusia. Dan Levy dan McNiff ini sepenuhnya menggunakan seni dalam proses penelitian mereka, termasuk sejak mengumpulkan data untuk analisis, interpretasi, dan merepresentasikan hasil penelitian mereka. Nah, dalam art-based research terdapat beberapa pendekatan ya. Yang pertama adalah art-based inquiry, yakni menggunakan ekspresi artistik itu untuk memahami seni itu sendiri atau pengalaman kesenian oleh orang-orang yang menggunakannya. Jadi sebagai contoh misalnya ada penelitian yang bertujuan untuk memahami penggunaan warna-warna dan simbol-simbol dalam gambar avatar ya yang sering digunakan anak-anak muda dalam media sosial mereka. Ya, sehingga peneliti ingin meneliti penggunaan warna dan simbol-simbol dalam avatar itu sebagai media yang merefleksikan pandangan anak-anak muda ini terhadap dirinya sendiri gitu ya. Dan bagaimana aktivitas menggambar avatar ini bisa menjadi media ekspresi untuk anak-anak muda tersebut. Kemudian dengan art-based inquiry ini, peneliti menganalisis gambar-gambar avatar yang dibuat oleh anak-anak muda tersebut, dan kemudian melakukan interview, observasi, sehingga in the end dapat mengungkap potret diri anak-anak muda tersebut yang mengungkapkan identitas akademik dan identitas budaya para anak muda tersebut. Kemudian yang kedua adalah art informed inquiry, yakni menggunakan seni untuk menyajikan temuan penelitian. Jadi performance kesenian ya, penampilan kesenian gitu adalah sebagai media respon terhadap fenomena yang dipelajari. Sebagai contoh nih, seorang peneliti dia membuat karya instalasi dari sampah-sampah yang dihasilkan dari suatu lingkungan ya, yang dia teliti gitu ya, untuk merespon temuan penelitiannya tentang perilaku hidup bersih masyarakat di suatu daerah tersebut. Nah, yang ketiga yakni art informing inquiry, yakni menggunakan seni untuk membangkitkan pengalaman dan tanggapan audiens terhadap suatu fenomena. Sebagai contoh, misalnya peneliti membuat pertunjukan teater ya berdasarkan temuan penelitiannya tentang dinamika psikologis seorang pelacur begitu. Nah, drama seni peran atau teater ini kemudian menjadi penyampaian hasil penelitiannya kepada masyarakat luas ya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi psikologis seorang pelacur gitu. Dengan demikian diharapkan masyarakat yang menonton teater itu dapat lebih memahami secara mendalam, berempati dan tidak lagi menghakimi seorang pelacur gitu. Nah, ketiga pendekatan ini dapat dilakukan salah satu atau secara keseluruhan dalam melakukan art-based research. Kemudian berikut ini adalah penggunaan art-based research dalam penelitian kualitatif. Ya, perlu kita ketahui bahwa tentu saja art-based research ini lebih sering digunakan di dalam penelitian kualitatif ya. Karena apa? Karena memang secara filosofi ini sangat mendukung sekali penelitian kualitatif. Di mana penelitian kualitatif ini merupakan metode untuk memahami sebuah fenomena ya, sesuai dengan makna yang diberikan individu atau partisipan terhadap fenomena yang mereka alami. Sehingga memasukkan seni dalam metode kualitatif ini berarti memasukkan seni ke dalam sendi-sendi penelitian kualitatif tersebut. Yang pertama adalah tujuan penelitian atau main purpose dari penelitian kualitatif. Di sini untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai sebuah situasi atau sebuah fenomena yang hasilnya untuk rekomendasi sebuah aksi atau follow up terhadap fenomena tersebut. Nah, dengan memasukkan art-based research,
method akan memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena tersebut dan memungkinkan ada efek kejutan di situ yang dibawakan oleh seni tersebut. Ya, kemudian di dalam metode pengumpulan data biasanya kan di kualitatif research menggunakan interview, focus group, observasi dan sebagainya. Nah, ketika memasukkan seni, maka pengumpulan data juga akan terinspirasi oleh seni juga. Seperti misalnya storytelling, fotografi, menggambar, menulis puisi, membuat pertunjukan, dan sebagainya. Jadi partisipan ini misalnya diminta untuk membuat karya fotografi atau foto voice gitu ya, untuk menggali data mengenai sebuah fenomena yang mereka alami gitu. Yang ketiga adalah data analisis, analisis data penelitian kualitatif ya, untuk dengan menggunakan art base, itu artnya dapat digunakan sebagai interpretasi, pemahaman, juga saran untuk pengembangan tentang suatu fenomena sesuai dengan pertanyaan penelitian di awal tadi. Dengan memasukkan karakter art, maka data analisis ini mungkin akan didapatkan lebih kompleks, ya, dan memungkinkan untuk memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban yang diperoleh gitu. Dan sangat juga dimungkinkan akan memunculkan ketidakpastian daripada jawaban terhadap suatu pertanyaan penelitian. Kemudian dalam penelitian kualitatif, penyebaran hasil penelitiannya biasanya kalau secara konvensional melalui artikel jurnal yang dipublikasikan ya. Tapi ketika kita masukkan art, maka penyebaran atau komunikasi hasil penelitian ini bisa dilakukan selain itu gitu, bisa melalui bentuk pameran produk seni, baik itu dua dimensi atau tiga dimensi, melalui pertunjukan, puisi, karya tulis, fiksi dan sebagainya. Nah, produk-produk seni ini sebagai pengganti dari artikel akademik yang tertulis. Kemudian di penelitian kualitatif, audiens atau pemirsa, kalau secara tradisional, kualitatif dan tradisional, biasanya audiensnya adalah akademisi ya, atau stakeholder yang berkepentingan terhadap fenomena tersebut. Dan mereka biasanya akan membaca jurnal penelitian gitu. Akan tetapi ketika kita memasukkan art, maka dimungkinkan audiens dari penelitian ini akan lebih beragam. Ya, jadi seperti anggota masyarakat, pembuat kebijakan publik, bahkan orang-orang awam akan bisa dengan lebih mudah memahami hasil penelitian kualitatif Anda. Ya, dan dengan memasukkan art juga akan bisa mengakomodir orang-orang dengan kemampuan literasi yang berbeda, tidak melulu akademisi yang terbiasa membaca artikel jurnal. Siapapun bisa mengakses hasil penelitian kualitatif Anda tersebut. Dan yang terakhir kemudian evaluasi. Biasanya artikel jurnal kualitatif ini dapat dinilai dari kualitas jurnal artikel tersebut ya, untuk mengevaluasi hasil penelitian tersebut. Namun ketika kita memasukkan unsur art ini, maka kritik atau evaluasi penelitian itu dapat didapatkan dari berbagai macam golongan masyarakat gitu ya. Terutama bagaimana metode ini berelasi dengan tujuan dari pendidikan, sosial, filosofis yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana. Nah, kemudian ini saya akan lanjut menjelaskan berupa perbandingan art-based research yang menggunakan seni dalam penelitian mereka. Nah, ini beberapa pendekatan. Apa sih sebenarnya bedanya research about art, art as research, dan art in research? Ya, yang pertama adalah research about art. Tentu saja adalah penelitian tentang seni itu sendiri. Jadi penelitian tentang seni itu bisa berupa kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi periset di sini berperan sebagai sentral atau sebagai peneliti gitu ya. Dan seni ini sebagai area kontennya gitu. Dan relasi antara seni dan penelitiannya adalah topik seni itulah yang diteliti dan peneliti adalah orang luar gitu. Jadi berjarak dengan topik penelitian. Kita akan lihat contohnya setelah ini. Sedangkan art as research atau seni sebagai penelitian adalah nature-nya adalah artistic inquiry. Bisa kita lihat di depan tadi artistic inquiry apa. Nah, seni di sini sebagai cara untuk bertanya dan menjawab pertanyaan penelitiannya. Ya, dan
artis atau pelaku seninya itu sendiri adalah sebagai penelitinya. Dan metode riset ini adalah peneliti sebagai orang dalam gitu, jadi tidak berjarak. Selanjutnya, art in research atau seni dalam penelitian merupakan qualitative inquiry ya, di mana peneliti memainkan peran utama di sini, dan seni ini adalah sebagai metodologi untuk menjawab pertanyaan penelitian itu. Nah, seni ini digunakan untuk mendukung qualitative inquiry-nya itu untuk mengeksplor pengalaman atau experience atau fenomena kehidupan manusia ya. Dan peneliti itu juga orang dalam gitu, artinya tidak berjarak dengan seninya itu sendiri. Mari kita tengok lebih dalam tentang research about art. Ini tadi ya sudah jelas bahwa peneliti itu meneliti tentang seni atau bentuk keseniannya sendiri ya. Dan peneliti tidak harus menghasilkan seni sebagai produk keseniannya, produk penelitiannya, maaf. Dan juga tidak harus menggunakan seni sebagai metode pengumpulan data. Ya, kita hanya meneliti tentang seni itu sendiri. Jadi penelitian mengenai seni antara lain contohnya studi tentang sejarah seni, studi teater, studi media, musikologi, studi tentang peran estetika, dan lain-lain. Contohnya adalah seorang sejarawan gitu ya, misalnya meneliti tentang sejarah dan bentuk kesenian ludruk yang berkembang di daerah Jawa Tengah, misalnya seperti itu. Kemudian art as research, di sini adalah bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dapat dilakukan atau diaktifkan oleh seni atau proses penciptaan seni atau instalasi seni atau instalasi artistik, karya artistik gitu ya. Nah, seni di sini adalah sebagai cara penyelidikannya. Peneliti kemudian menggunakan proses artistik di dalam penelitiannya untuk bisa lebih memahami hal-hal yang dia teliti. Nah, proses kreatif ini melibatkan nilai estetika peneliti ya, serta menggunakan data seni juga penciptaan seni untuk mengumpulkan, menganalisis data dan mempresentasikan hasil penelitian tersebut gitu. Sebagai contoh, misalnya seorang peneliti ingin meneliti mengenai kelompok teater, ya kelompok teater yang memang dia khusus dibentuk untuk orang-orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Nah, kemudian peneliti ini yang dia juga seorang seniman gitu ya, mengerti tentang teater, kemudian masuk ke dalam teater tersebut dan mengajak partisipan penelitian, yakni anggota kelompok teater tersebut untuk membuat sebuah karya teater yang bercerita tentang stigma yang mereka alami di kehidupan sehari-hari. Nah, melalui proses artistik tersebut, dari pembuatan naskah, pemilihan peran, latihan, dan sebagainya, peneliti kemudian menjadi lebih memahami kehidupan dan stigma yang dialami penderita HIV/AIDS secara langsung ya, daripada dia hanya mewawancara secara mendalam. Tapi peneliti terjun langsung ke dalam proses dari penulisan skrip sampai pelatihan dan segala macamnya, sehingga dia bisa mengerti lebih mendalam proses-proses atau dinamika psikologis dari orang-orang dengan HIV/AIDS ini. Nah, proses artistik dalam hal ini bermain teater, jika diteliti dengan konsep art as research, akan kelihatan bagaimana peran si teater ini ya dalam mengekspresikan burden penyintas HIV/AIDS ini karena stigmanya. Ya, sekaligus sebagai media kampanye bisa juga untuk pengurangan stigma terhadap orang-orang dengan HIV/AIDS. Kemudian yang terakhir adalah art in research, ya. Dan dalam metode ini seni digunakan secara aktif sebagai proses kreatif dalam proses penelitian secara keseluruhan. Gitu. Jadi tidak peneliti kemudian meneliti fenomena ilmu sosial dan perilaku ya, tidak harus sebuah bentuk kesenian dan bagaimana fungsi bentuk kesenian itu bagi pelakunya, tapi untuk mempelajari sebuah fenomena sosial atau perilaku manusia, memasukkan metode artistik dalam penelitiannya. Jadi komponen seni bisa digunakan secara keseluruhan ya, dari menentukan fokus penelitian, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, analisis, dan diseminasi hasil penelitian. Kemudian evaluasi, penyebarluasan ya, serta menggunakan seni sebagai media komunikasi dan memicu respon dari audiensnya. Nah, dalam melakukan art-based research ini, seorang peneliti harus memperhatikan nilai-nilai estetika yang dimilikinya juga ya.
Nah, ini pendek kata, peneliti ini juga seharusnya bisa dia memahami kesenian gitu, apapun bentuknya gitu ya, atau mempelajari kesenian dan juga mempunyai kesadaran estetika. Nah, peneliti di sini kemudian untuk mempertahankan nilai-nilai estetikanya ini juga harus melakukan dialog dengan seniman atau advisor untuk memastikan nilai estetikanya itu dapat diterima ketika dia misalnya menggunakan sebuah bentuk seni untuk um, mepresentasikan atau merepresentasikan hasil penelitiannya. Nah, bagaimana sih sebenarnya key points dalam praktik art based ini? Apa sih poin-poin penting yang kita harus lakukan sebagai peneliti? Nah, menurut Levy, sebagai peneliti yang memakai art based research, ya, kita itu harus punya pemahaman terlebih dahulu, pemahaman yang kualitatif begitu ya. Artinya kita percaya terhadap proses, kemudian lebih membiarkan informasi mengenai fenomena itu diteliti secara induktif, ya. Kemudian kita terbuka terhadap sesuatu yang ambigu gitu ya, yang mengalir gitu. Dan peneliti di sini yang menggunakan art based ini harus menanggalkan konsep-konsep kuantitatif yang rigid. Jadi kita tidak berusaha untuk membuktikan sebuah teori ya dengan menggunakan perhitungan statistika, tapi lebih mempunyai konsep berpikir yang induktif, mengalir, kemudian lebih fleksibel. Kemudian selanjutnya peneliti juga harus menanggalkan pandangan bahwa dia seorang ahli, gitu ya. Peneliti yang menggunakan art based ini bukan seorang pendidik dan juga bukan seorang yang ingin mengubah pemahaman orang lain, ya. Di sini peneliti lebih berperan sebagai kertas kosong, bahkan peneliti ini adalah sebenarnya pembelajar gitu, yang belajar dari partisipan penelitiannya dan fenomena-fenomena yang ingin dia kaji. Nah, sebagai peneliti kita juga harus meninjau kembali tujuan penelitian kita, pertanyaan penelitian kita, apakah itu akan menjawab ego kita saja sebagai peneliti atau benar-benar memfasilitasi partisipan atau audiens ya sebagai peran sentral yang penting dalam komunikasi penelitian tersebut. Nah, tentu saja kita harus tetap memperhatikan validitas dan kredibilitas penelitian kita ya. Yang pertama adalah kredibilitasnya. Kita harus memperhatikan apakah penelitian kita lakukan ini memang provokatif atau isunya menarik gitu. Ya, apakah penelitian kita itu menjawab tantangan atau isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan dan memang membutuhkan jawaban gitu. Hati-hati, jangan-jangan penelitian ini hanya karena ingin menjawab ego atau keinginan tahuan penelitian saja, keingintahuan si peneliti saja. Ya, tetap harus kredibel apakah memang isu yang diteliti itu isu yang memang butuh untuk diketahui jawabannya untuk bisa di-share kepada masyarakat. Nah, selanjutnya, kemudian untuk mengetahui apakah penelitian kita itu valid, kita harus merecek kepada audiens kita apakah penelitian tersebut beresonansi terhadap audiens atau pemirsa kita gitu ya. Apakah makna-makna yang disampaikan itu telah sampai, ya, sehingga harusnya ada cross check terhadap baik itu terhadap partisipan maupun audiens kita, apakah hasil dan makna penelitian itu telah tepat tersampaikan. Kemudian confirmability, yakni apakah pengetahuan estetika itu bisa dikomunikasikan dan bisa dipahami. Sekali lagi kita harus mengecek kepada audiens apakah bentuk komunikasi dari hasil penelitian yang berupa karya seni tersebut sudah bisa tersampaikan dan sesuai dengan estetika. Atau kita berkonsultasi dengan ahli atau dengan seniman begitu ya. Apakah hasil atau karya seni dari penelitian kita ini bisa diterima secara estetika. Yang terakhir adalah validitas wajah atau originalitas atau autentik ya, sehingga kita harus memastikan bahwa memang penelitian kita itu orisinil begitu. Artinya memang belum pernah dilakukan atau mungkin separuh dilakukan pada penelitian yang lain, tapi penelitian kita tetap harus ada kebaruan yang ditawarkan. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh dari metode art-based research yang bisa dimasukkan di penelitian kualitatif kita, di mana dalam pengumpulan data, selain observasi dan wawancara,
tentang suatu fenomena, ya, kita dapat menerapkan pembuatan karya seni untuk media pengumpulan data kita. Atau sebagai rangsangan ya untuk data itu keluar lebih dalam dan lebih bermakna dari partisipan kita. Nah, karya-karya seni di sini bisa berupa musik, narasi, puisi, gerakan, drama dan lain-lain. Ya. Sebagai contoh, misalnya saya memakai movement elicitation atau menggunakan gerak tubuh begitu ya, untuk merangsang, supaya memori para partisipan saya, eee, lebih bisa, dikeluarkan gitu ya, mengenai pengalaman mereka, selama menjadi pengungsi, gitu. Nah, movement elicitation ini kemudian, menjadi media untuk menggugah pengalaman individu-individu partisipan tersebut terkait dengan tema-tema, sehingga dalam wawancara datanya itu bisa didapatkan lebih mendalam. Nah, kemudian dalam analisis data, seni ini juga bisa digunakan sebagai alat investigasi, refleksi, analisis, representasional atau interpretatif. Jadi karya seni yang dihasilkan oleh partisipan atau yang dihasilkan secara kolaboratif oleh peneliti dan partisipan itu bisa digunakan dan dianalisis datanya gitu ya. Misalnya lukisan yang dihasilkan oleh partisipan ketika digunakan untuk pengumpulan data ya, misalnya salah satu contohnya adalah penelitian skripsi bimbingan saya, dia menggunakan lukisan, mengajak partisipannya untuk melukis untuk mengungkapkan gejala-gejala depresi mereka. Nah, kemudian lukisan yang dihasilkan ini kemudian dianalisis atau diinterpretasi oleh peneliti dan dimasukkan dalam penelitian. Kemudian dalam menyajikan hasil penelitian yang berupa karya seni harus diingat bahwa dapat berupa segala bentuk ya. Jadi melibatkan audiens juga dalam dialog kritis tentang fenomena yang diselidiki gitu. Jadi audiens juga dapat diminta pendapat dan kritisinya dalam dialog ketika misalnya hasil penelitian itu dikomunikasikan. Dan kemudian peneliti harus penyajian dari hasil penelitian ini tetap harus menarik dan mengecek estetikanya ya. Dan sajian hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dengan kuat gitu ya, menyentuh aspek psikologis audiens kita, menyentuh hati audiens kita, sehingga bisa mempromosikan perubahan sosial di tingkat mikro dan makro. Misalnya hasil penelitian kita berupa karya puisi begitu ya, mengenai seseorang dengan gangguan mental. Kita bisa membuat seindah mungkin, semenyentuh mungkin gitu ya, dan ketika disebarluaskan, orang-orang melihat atau menonton atau mendengarkan puisi tersebut, karena ini melalui media seni yang menarik dan communicable, orang-orang jadi lebih paham tentang kehidupan orang-orang dengan skizofrenia misalnya. Sehingga orang awam menjadi lebih aware dan siapa tahu juga dilihat oleh pemangku kebijakan gitu ya, sehingga bisa memberi pengaruh ke mereka untuk membuat regulasi yang lebih berpihak kepada orang dengan gangguan jiwa. Nah, bentuk-bentuk penyajian hasil penelitian ini dapat berupa hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ya. Jadi peneliti bisa dengan bebas berkreasi. Kemudian berikut ini merupakan contoh-contoh bentuk penyajian hasil penelitiannya. Yang ini berupa fotografi gitu ya. Penelitian yang menampilkan foto-foto yang peneliti observasi yang bisa mengungkapkan bagaimana peran ayah terhadap pengasuhan. Kemudian yang ini bentuknya foto komiks ya. Jadi di foto kemudian dibuat komik tentang orang kulit hitam yang hidup dengan HIV/AIDS. Kemudian ini misalnya contoh berupa gambar ya yang dibuat secara kolaboratif oleh kelompok masyarakat yang bercerita mengenai kondisi suatu lingkungan tempat tinggal orang-orang dengan kondisi sosial ekonomi kelas bawah. Kemudian ini berupa quilt atau selimut yang dijahit ya. Jadi ini bentuk-bentuk keseniannya pun tergantung dari minat dan kebisaan anggota masyarakat atau kelompok yang diteliti. Ya. Ini penelitiannya mengenai kualitas pelayanan publik dalam suatu masyarakat. Kemudian ini berupa instalasi
pameran instalasi ya, upcycling. Jadi penelitiannya mengenai vulnerable population di sebuah komunitas gitu ya, dan menggunakan instalasi yang berupa rubbish gitu atau sampah-sampah untuk menggambarkan kondisi um, uh, kerentanan ya orang-orang di sebuah populasi, di sebuah komunitas tersebut. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh penelitian yang menggunakan art-based research. Anda bisa melihatnya lebih jauh kalau Anda tertarik ya, bentuk-bentuknya dan apa yang diteliti. Ini juga bentuk lain dari art-based research. Anda bisa mengeksplor lebih jauh jika Anda tertarik. Dan ini referensi yang bisa Anda lihat cukup banyak. Kalau misalnya Anda tertarik dan Anda ingin melakukan penelitian untuk skripsi Anda misalnya, ya, Anda bisa melihat referensi-referensi ini. Nah, demikian penjelasan saya mengenai art-based research. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa kembali pada penjelasan materi berikutnya. Terima kasih.